Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NPM 2478237 dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 3. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan model machine learning untuk klasifikasi peringatan gempa bumi menggunakan dua algoritma yaitu Freedom Forest dan Support Vector Machine. Nah, dataset yang digunakan berisi dan data gempa seperti magnitude, depth, dan indikator lainnya dengan target kelas berupa level peringatan green, yellow, orange, dan red. Nah, yang pertama di sini ada untuk mengupload dataset di Google Colab. Nah, langkah pertama ini adalah menggunakan dataset ke Google Colab. Pada bagian ini, saya menggunakan modul file dari Google Colab untuk mengupload file dataset berformat CSV. Nah, setelah file berhasil diupload, dataset akan tersimpan di direktori dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, ini import libraries. Itu saya mengimport seluruh library yang dibutuhkan. Library Pandas dan NumPy digunakan untuk mengelola data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta scikit-learn untuk processing, training, model, dan evaluasi. Nah, beberapa model yang digunakan adalah Random Forest Classifier dan SVM, serta metrik evaluasi seperti Accuracy, F1 Score, dan ROC-AUC. Nah, di sini kemudian ada load dataset. Load dataset ini memuat dataset yang menggunakan fungsi read CSV. Nah, dataset kemudian ditampilkan 5 data teratas menggunakan hit untuk memastikan data berhasil. Ya. Nah, terlihat ya bahwa dataset memiliki beberapa fitur numerik seperti magnitude, depth, kemudian CDI, MMI, SIG, alert. Kemudian ini encode label. Karena kolom alert masih berbentuk teks atau kategori, maka perlu dilakukan encoding label. Pada tahap ini, saya menggunakan label encoder untuk menggunakan kelas green, yellow, orange, dan red menjadi nilai numerik. Proses ini penting agar data dapat diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian di sini ada spill feature label. Setelah proses encoding selesai, data kemudian dipisahkan menjadi fitur X dan Y. Kolom alert dijadikan sebagai target atau label, kemudian kolom lainnya digunakan sebagai fitur input untuk model. Dan kemudian ada scaling. Langkah selanjutnya adalah normalisasi atau scaling data menggunakan standar Scholar. Scaling ini bertujuan agar semua fitur memiliki skala yang seimbang, sehingga model seperti SVM dapat bekerja lebih optimal. Kemudian try-test split. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode try-test split. Nah, sebanyak 80% data digunakan untuk pelatihan dan 20% sisanya digunakan untuk penguji model dengan random state 42 agar hasil dapat diproduksi. Kemudian di sini ada training random forest. Pada tahap ini saya melatih model random forest classifier menggunakan data latih. Setelah model dilatih, dilakukan prediksi terhadap data uji serta penghitungan probabilitas kelas untuk evaluasi menggunakan ROC atau AUC. Kemudian di sini ada training SVM, RBF. Selanjutnya saya akan melatih model super voucher machine dengan kernel RBF. Nah, parameter probability true ini
atau digunakan agar model dapat menghasilkan nilai probabilitas yang diperlukan untuk menghitung AUC. Kemudian ada evaluasi model. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa random forest memiliki performa yang sangat baik. Model ini memperoleh akurasi sekitar 91%, F1 skor sebesar 0,91 ya. Kemudian ada AUC OFR mendekati 0,99. Dari classification report terlihat bahwa model mampu mengklasifikasikan setiap kelas alert dengan cukup seimbang. Kemudian di sini ada gambar. Nah, ini adalah hasil evaluasi dari model supervisor machine learner. Ya. Kemudian yang di sini ada gambar juga. Ini kayak menunjukkan naik turunnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.